Dan mari kita niatkan dalam rangka menuntut ilmu ikhlas karena Allah, supaya ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah. Baik, sebelum kita mulai acara, mari kita perhatikan beberapa tata tertib selama webinar berlangsung, supaya majelis ilmu ini berjalan dengan tertib. Yang pertama, hendaknya meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, dan menjaga adab bermajelis. Kemudian menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan, menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka, menggunakan hijab dan berpakaian rapi, menggunakan nama asli atau kunyah saat berada di Zoom, sambil menunggu kehadiran pemateri, memanfaatkan waktu dengan perbanyak zikir dan doa, menyimak materi yang disampaikan dengan baik dan menghindari hal-hal yang dapat merusak konsentrasi. Tidak diperkenankan untuk merekam selama kajian berlangsung. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan via chat atau raise hand pertanyaan sesuai dengan tema kajian. Mengikuti kajian dari awal hingga selesai kecuali ada uzur syar'i yang diperbolehkan izin. Semoga dengan menjaga adab bermajelis ini, Allah memberkahi setiap ilmu yang kita dapatkan hari ini. Insya Allah. Baik, Akhwati Fillah, selanjutnya mari kita mengenal lebih dekat tentang komunitas Sahijra. Sahijra merupakan sebuah komunitas dakwah yang berbasis di Pontianak, Kalimantan Barat. Fokus dakwah Sahijra adalah untuk menjadi sahabat perjalanan hijrah yang berusaha mengingatkan dengan ilmu sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, menguatkan dengan nasihat, dan menenangkan hati dengan hikmah. Karena Sahijra percaya bahwa hijrah bukan sekedar melangkah, tetapi bagaimana kita istiqomah dalam setiap langkah hingga bertemu di jannah. Insya Allah, Sahijra akan selalu berusaha untuk membuat program-program yang bermanfaat dan solutif terkait permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Semoga Allah selalu memudahkan. Amin. Allahumma amin. Dan perkenalkan, saya Ines selaku moderator yang insya Allah akan mendampingi jalannya webinar Sahijra kali ini. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman semua dan semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan hati yang lapang dan semangat menuntut ilmu bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat penting dan sering menjadi kebingungan banyak muslimah, yaitu muslimah anti galau, cerdas memahami fikih haid. Ahwati Fillah, seperti yang kita tahu bahwasanya memahami fikih haid adalah hal yang sangat penting bagi setiap muslimah karena hal ini berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Seringkali muslimah mengalami banyak keraguan-raguan dalam menghukumi darah haid. Apakah sudah boleh sholat atau belum? Apakah ada sholat yang harus dikodok atau tidak? Dan banyak sekali permasalahan lainnya seputar haid sehingga dikhawatirkan muslimah terjatuh dalam kesalahan dalam menghukumi halal haram aktivitas ibadahnya. Oleh karena itu, Sahijra berinisiatif untuk menyelenggarakan webinar yang membahas tentang darah haid serta halal haram bagi wanita yang sedang haid. Dan Alhamdulillah kita akan ditemani oleh seorang pemateri yang Masya Allah, yaitu Ustazah Siwi Nurdayanti Umu Nabilah Hafizahullah. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustazah Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halki ya Ustazah? Alhamdulillah, Nabi khair. Masya Allah, Alhamdulillah. Berikut adalah profil pemateri kita. Beliau adalah alumni dari Mahad Al-Ilmi Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari atau YPIA Yogyakarta. Beliau juga seorang pengajar dan pemateri di beberapa tempat serta platform dakwah yang dapat kita lihat pada slide yang Masya Allah banyak ya. Di antaranya platformnya yaitu adalah Din Academy, ada Muslim Afia Academy, Mahat MPD, Kholisah, dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat di slide ini ya teman-teman.
Masya Allah, semoga ilmu dan pengalaman beliau ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Sofwatur yang dikenal dengan layanan umroh yang mudah, amanah, dan sesuai sunnah. Kemudian Tambah Emas, solusi investasi emas Antam Pontianak, solusi hindari inflasi. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Chic by D&N Fashion, brand pakaian anak muslim dari Pontianak, yang insya Allah membantu anak-anak tampil rapi dan syar'i sejak dini. Dan tentu saja kepada Detra Studios, studio kreatif yang fokus pada desain dan digital produk. Silakan bagi para peserta jika berkenan boleh memfollow akun-akun dari para sponsor kami. Akun Instagramnya tertera di slide. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada community partner dan juga media partner yang telah mendukung keberlangsungan acara ini. Ana ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Baik, akhwati fillah, seluruh peserta webinar, kini tibalah kita pada acara inti. Mari kita sambut dengan penuh semangat dan adab kepada Ustazah Siwi Umu Nabilah Hafizahullah untuk menyampaikan materi pada webinar Sahijrah kali ini. Kepada Ustazah Siwi Umu Nabilah Hafizahullah, kami persilahkan. Tafadhol Ustazah. Jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di dalam kajian yang diadakan oleh Sahijrah, yang mana di pertemuan di malam hari yang cerah ini ya kita akan membahas mengenai seputar fikih darah wanita ya. Nah, sebelum kita masuk pada tema apa yang kemudian akan kita bahas ya, kita akan mengetahui apa hukum dari mempelajari fikih darah wanita. Ya. Jadi bagi wanita maka mempelajari fikih darah wanita ini hukumnya adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena bagaimanapun juga yang mengalami atau yang mengeluarkan darah ya ini adalah wanita. Ya, sehingga fardu ain ya, fardu ain itu artinya menjadi kewajiban masing-masing wanita ya, masing-masing person itu untuk kemudian belajar tentang fikih darah wanita. Wajib bagi setiap muslimah ya itu untuk kemudian mempelajari hal tersebut. Ya, tidak boleh tidak dia harus paham tentang hal tersebut. Nah, maka semoga ya duduknya kita di sini untuk belajar dan mengajar ya itu kemudian diberikan pahala oleh Allah Ta'ala ya untuk dalam rangka menuntut ilmu ya dalam rangka ini adalah menuntut ilmu di antara ilmu yang wajib kita pelajari ya. Kemudian adapun untuk laki-laki ya untuk laki-laki maka hukumnya adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah artinya manakala ada sebagian atau sekelompok orang yang kemudian sudah memahami, sudah mempelajari fikih darah wanita ini, ya ini dalam perkara fikih darah wanita ya. Nah, maka gugur kewajiban laki-laki yang lain untuk kemudian belajar tentang fikih darah wanita. Ya, sehingga bagi laki-laki ya ini kemudian dihukumi sebagai ada dua hukum ya. Ada hukum yang kemudian fardu yang wajib untuk mereka pelajari pada sebagian orang dan sebagiannya lagi itu dihukumi sunnah untuk mempelajari hal tersebut. Nah, maka karena apa? Karena laki-laki nanti dia bisa untuk bertanya kepada orang lain ya manakala dirinya ini tidak mampu atau tidak memahami fikih darah wanita ya. Nah, kemudian ya kita akan mulai masuk kepada pembahasan berkaitan dengan darah wanita. Ya. Darah wanita ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada haid, nifas, dan istihadhah. Ya, haid. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan haid ya. Haid
pengertian haid secara bahasa, haid merupakan aliran dari sesuatu, ya, aliran dari sesuatu. Maka itu adalah haid. Adapun secara istilah, yaitu darah kebiasaan yang keluar dari dinding rahim seorang wanita, ya, atau tepatnya di sekitar leher rahim, ya, atau afwan di bagian dalam dari rahim, ya, di waktu tertentu dalam kondisi yang sehat, bukan karena melahirkan. Nah, maka ini adalah darah yang biasa keluar dari seorang wanita. Nah, kalau kemudian darah tersebut ini keluar di bukan dari dinding rahim tapi dari leher rahim, ya, maka tergolong bisa jadi ini bukan termasuk bagian dari haid. Ya, namun ini berkaitan dengan apa? Dengan darah istihadhah. Nah, ini berkaitan dengan darah istihadhah. Jika keluarnya ini bukan dari dinding rahim. Nah, kemudian waktunya juga, ya, seandainya kemudian keluarnya ini tidak ada batasan waktu, ya, misalnya terus menerus begitu, yang nanti akan kita sampaikan di slide selanjutnya, ya, maka itu bisa jadi termasuk bagian dari istihadhah. Dan juga, ya, bukan dalam kondisi melahirkan. Kalau dalam kondisi melahirkan, maka itu adalah darah nifas, ya. Itu juga kalau dalam kondisi sehat, yaitu darahnya darah haid. Kalau dalam kondisi sakit, maka darahnya adalah darah istihadhah, ya. Nah, kemudian kita akan mulai masuk kepada usia mulainya dan berhentinya haid. Mulainya haid, ya, kapankah seorang anak itu kemudian mengalami haid dan juga berhentinya haid. Dari dalil-dalil yang ada, ya, dari dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka tidak didapati adanya, ya, pembatasan berkaitan dengan keluarnya darah haid, ya. Kapankah kemudian darah haid itu keluar, ya, kapankah kemudian darah haid itu berhenti, ya. Nah, tidak ada usia minimal, maka tidak ada usia minimal dan maksimal haid, ya, tidak ada usia minimal dan maksimal haid. Kapanpun didapati darah dengan sifat semacam darah haid, maka itu dianggap sebagai haid. Maka misalkan ada seorang anak yang usianya ini masih 8,5 tahun misalkan, ya, dia usianya masih 8,5 tahun. Kemudian dia mengalami haid, ya, atau dia mengeluarkan darah yang bentuknya, ya, atau sifatnya itu serupa dengan darah haid, ya, itu ya. Sebentar saya izin untuk membalas orang dulu sebentar, ya. Ya, kita lanjutkan, ya. Jadi oh, ya. Sebentar ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, maka ketika seorang itu kemudian mendapati adanya darah haid, ya, atau darah yang serupa sifatnya dengan darah haid, maka kemudian darah tersebut itu kemudian dianggap sebagai haid. Ya, kapanpun seorang itu mendapati darah tersebut, ya, apakah itu misalnya kurang dari 9 tahun atau kemudian lebih dari 50 tahun. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat atau yang membatasi bahwasanya
haid itu kemudian atau darah itu dianggap haid manakala keluar ketika usia anak itu ya di usia 9 tahun dan kemudian ketika atau batasannya adalah sampai usia 50 tahun. Nah, ada salah seorang ulama yang kemudian mengatakan bahwasanya ya eh, berkaitan dengan hal ini ya, beliau ini mendebat ya atau kemudian ya mendebat pendapat ini, yaitu ada yang berpendapat bahwa tidak ada wanita yang kemudian masih yang bisa melahirkan ya di usia 60 tahun kecuali hanyalah wanita Quraisy ya, wanita dari suku Quraisy. Nah, karena wanita dari suku Quraisy ya, beliau katakan berarti kalau masih bisa melahirkan di usia 60 tahun, berarti ya dirinya ini kemudian masih bisa mengalami haid di usia tersebut. Nah, maka semacam itu. Sehingga apa? Sehingga kemudian di usia tidak ada batasan usia dalam hal ini karena memang tidak ada dalil yang kemudian menyatakan adanya batasan usia. Nah, kemudian selanjutnya ya berkaitan dengan durasi haid ya. Berkaitan dengan durasi haid. Nah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ya, ini tidak ada batasan minimal maupun maksimal durasi darah haid. Nah, jadi tidak ada batasan minimal maupun maksimal durasi darah haid. Sehingga kemudian ketika didapati pada diri seorang wanita ya darah yang kemudian di situ ya darah tersebut ini sifatnya semacam darah haid ya, sifatnya ini semacam darah haid. Nah, maka kita katakan itu adalah haid. Nah, kenapa? Karena sekali lagi sama seperti alasan yang di atas tadi tentang berkaitan dengan usia, karena tidak ada dalil yang pasti yang menetapkan adanya batasan ya, adanya batasan tentang durasi minimal maupun maksimal masa haid. Nah, sehingga kemudian manakala seorang wanita itu dirinya ini mengalami haid ya atau mengalami haid kapanpun waktu tersebut, maka ya kita katakan itu adalah haid. Ya, maka secara umum ini adalah kaidah yang kemudian selayaknya diambil oleh seorang muslim ataupun muslimah. Ya, ini manakala tidak ada dalil terkait dengan sesuatu perkara, maka kita tidak boleh mengatakan A atau B atau membatasi sesuatu tersebut. Itu kaidah umum ya, kaidah umum. Kita tidak boleh kemudian melebihi apa yang kemudian ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga sekali lagi karena tidak ada dalil berkaitan dengan batasan tersebut, ya maka kita tidak membuat batasan ya akan hal tersebut. Nah, lain halnya ya dengan madhab Syafi'i. Ya, perlu diketahui madhab Syafi'i ini adalah madhab yang kemudian banyak di anut ya atau kemudian pendapatnya ini banyak diambil oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Ya, dan menurut sebagian ulama ya di antara bentuk kemudian dalam berfikih ya kemudian seorang itu dalam mengambil pendapat fikih, maka kemudian yang lebih dia utamakan adalah kemudian mengambil mazhab fikih yang banyak dipakai oleh mayoritas masyarakat di negerinya. Nah, maka kita ambil ya pendapat dari mazhab Syafi'i saja dan tidak kemudian menampak atau menampilkan ya mazhab-mazhab yang lain. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ya ada pembatasan ya berbeda dengan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Jadi ada pembatasan yaitu durasi minimal haid itu adalah 24 jam. Ya, durasi minimal haid itu adalah 24 jam. Kemudian maksimalnya haid itu adalah 15 hari. Kemudian durasi minimal suci itu adalah 15 hari. Nah, sehingga kemudian ya di sini ada pembatasan. Loh, tadi katanya ya misalnya kok masih bingung ya. Katanya tadi kita tidak boleh kemudian mengambil pendapat atau membuat pendapat sendiri yang hal itu tidak ditetapkan di dalam syariat ya, tidak ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis ya. Jadi pembatasan ini ya bahwa minimal haid itu 24 jam, maksimal haid 15 hari, minimal suci 15 hari ya, ini didapatkan dari istiqra atau penelitian atau pengamatan yang diamati dari para wanita ya yang khususnya ya karena Imam Asy-Syafi'i ini berasal dari Arab ya, itu yang dialami oleh para wanita-wanita Arab. Ya, ini umumnya mereka ini ketika mengalami haid dengan durasi demikian itu. Nah, sehingga
dalam kasus-kasus tertentu, ya, dalam kasus-kasus tertentu, terkadang ya kita kemudian tidak masalah untuk kemudian misalnya kita mengambil hukum asalnya tadi, seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Ya, oh ini semacam ini ya, tidak ada batas minimal atau maksimal durasi darah haid. Namun dalam kondisi tertentu ya, kemudian kita bisa ya bisa kemudian berpindah madhab. Ya, kita berpindah pendapat. Ya, walaupun nanti hasilnya akan kemudian terkadang itu akan kontradiktif, ya akan saling berlawanan. Misalkan dari pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, ya itu kan kemudian misalnya menganggap darah tersebut itu darah istihadhah misalnya. Adapun di madhab Syafi'i itu adalah darah haid misalnya. Ya, maka dalam hal ini tidak masalah. Ya, ini perkara yang lapang selama yang kemudian kita ambil itu memang benar-benar kemudian ada pendahulunya, ya, ada batas, ada pijakannya di situ. Ya, jadi bukan semata-mata karena kita ya ini perasaan saya ini mengatakan ini haid ya. Perasaan saya ini mengatakan istihadhah, tidak seperti itu ya. Jadi kemudian memang ada dasar pijakannya ketika kita mengambil salah satu pendapat. Ya, dan kita hormati pendapat saudara kita yang kemudian berseberangan dengan pendapat kita. Ya, misalkan saudara kita berpendapat, oh ini menurut saya ini adalah darah haid. Ya. Sedangkan orang yang berbicara, oh menurut saya ini adalah darah istihadhah. Kita hormati karena ini adalah termasuk bagian dari khilaf ijtihadiyah, ya, perselisihan pendapat yang sifatnya ijtihadi, ya, yang kemudian terbuka pintu lebar ya untuk kemudian saling menghormati pendapat yang berlainan. Nah, maka semacam itu ya, maka perlu dipahami ya sehingga tidak kemudian misalnya nih ya ketika kita belajar hal ini ya misalnya kita belajar di sini saya kebanyakan mungkin mengambil pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian mungkin ada teman-teman yang pernah ya atau mungkin teman-teman ini pernah belajar di asatidz yang lain ya, ustadz-ustadz yang lain yang kemudian pendapatnya ini adalah pendapat dari madhab Syafi'i. Ya, kok ini beda? Ya, oh ini yang Anda itu salah. Ya, saya yang lebih benar. Ya, sebaliknya, oh saya salah. Ya, dulu saya salah. Ya, sekarang itu yang benar seperti ini. Nah, maka belum tentu seperti itu. Ya, sekali lagi ini belum tentu semacam itu. Ya. Nah, maka semacam itu ya berkaitan dengan durasi haid. Di sini ada perselisihan cukup lebar ya, perselisihan yang sangat kontradiktif sekali berkaitan nanti dengan masa haid. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada tanda berakhirnya haid. Ya, tanda berakhirnya haid. Nah, tanda berakhirnya haid yang pertama itu bisa dengan jufuf atau kering. Itu manakala kapas ketika diletakkan di kemaluan, maka ya jadi diletakkan di kemaluan ini caranya adalah dengan sedikit dimasukkan ke dalam kemaluan. Ya, jadi kapas atau kain ya warna putih itu kemudian agak dimasukkan ke dalam kemaluan, tapi jangan terlalu dalam, terutama kalau antuna ini adalah yang belum menikah begitu ya. Nah, maka ketika dimasukkan sedikit, maka ketika dikeluarkan ini sudah tidak ada lagi noda darah atau tidak ada lagi cairan as-sufrah wal kudroh. Ya. Apa itu sufrah wal kudroh? Ini nanti di bawah ada ya. Kemudian atau ya salah satu tandanya, tanda yang lain yaitu keluarnya al-qassatul baydha ya, atau qissatul baydha ya, yaitu cairan putih yang keluar dari rahim. Ya, cairan putih yang keluar dari rahim yang menjadi penanda selesainya masa haid. Nah, apa itu as-sufrah wal kudroh ya? As-sufrah wal kudroh ini adalah cairan kekuningan seperti nanah ya. Jadi cairan kuning yang warnanya ini seperti pada nanah. Nah, adapun kudroh, ya kudroh itu adalah cairan yang masih bercampur dengan darah. Itu adalah kudroh. Ya, maka jadi cairan yang kadang-kadang warnanya mungkin kurang lebih seperti kecoklatan begitu ya. Kalau kudroh ini, kalau sufroh ini cenderung ya warnanya ini berwarna kekuningan. Nah, maka ya ini adalah tanda berakhirnya haid. Ya. Nah, ketika kemudian ya, jadi untuk khusus untuk as-sufroh wal kudroh di sini tidak saya tidak saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau as-sufrah wal kudroh seringkali seorang itu kemudian mendapatinya setelah munculnya tanda suci ya. Jadi tanda berakhirnya haid tadi kan itu di antara salah satu dari dua tanda itu ya. Bisa kering, bisa keluarnya qassatul baydha. Maka ketika as-sufrah wal kudroh itu keluar sebelum keluarnya tanda suci ya, maka as-sufrah wal kudroh itu termasuk bagian dari haid. Jadi ketika dia ini keluarnya sebelum tanda suci, ya maka ini kemudian termasuk bagian dari haid. Ya, karena dahulu ya ada
sahabiah ya yang kemudian mengirimkan ya selembar kain atau selembar potongan kain begitu kepada Aisyah radhiyallahu anha ya, yang di kain tersebut ini masih ada masih ada bercak kekuningan. Nah, kemudian nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ya, janganlah kalian tergesa-gesa hingga kalian melihat al-qasatul baydha. Ya, maksudnya ya kalau sudah melihat qasatul baydha berarti itu sudah suci. Berarti tanda yang kekuningan atau warna kekuningan tadi, warna kekuningan tadi ya ini adalah bagian dari haid ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Berarti itu kalau kemudian as-sufra wal qudrah ini keluarnya sebelum tanda suci. Nah, tapi kalau kemudian as-sufra wal qudrah tersebut keluarnya setelah tanda suci, ya, as-sufra wal qudrah itu keluarnya setelah tanda suci, maka tidak lagi dihukumi sebagai haid. Ya. Kalau keluarnya itu setelah tanda suci, maka tidak lagi dihukumi sebagai haid. Ya. Nah, maka statusnya menjadi tetap suci. Ya, statusnya tetap suci. Ya, kemudian berlaku baginya hukum-hukum wanita yang suci. Ya, ini berdasarkan perkataannya Ummu Atiyah, ya, radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ya, kami tidak menganggap al-qudrah wa sufrah yang muncul setelah suci dari haid itu sebagai darah haid. Ya, maka ini ya rumusnya. Kalau sufrah wal qudrah itu keluar sebelum tanda suci, maka ini termasuk bagian dari haid. Ya, tapi kalau keluarnya setelah tanda suci, ya maka ini tidak lagi terhitung sebagai haid atau di luar masa haid ya, maka ini tidak terhitung sebagai haid begitu. Nah, itu berkenaan dengan apa? Dengan tanda berakhirnya haid, ya. Oh ya, tadi berkaitan dengan durasi haid ya, saya lupa memberikan contoh ya. Saya lupa memberikan contoh. Maka untuk durasi haid tadi ya, untuk durasi haid, maka misalkan ya seorang wanita ini mengalami haid ya. Kalau mengalami haid contohnya ya, dia mengalami haid selama 17 hari. Ya, dia mengalami haid, keluar darah haid itu selama 17 hari. Nah, maka kalau berdasar pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin ya, maka selama 17 hari itu semuanya adalah darah haid. Nah, itu semua adalah darah haid. Ya, namun kalau pakai pendapatnya Syafi'iyah ya atau madhab Syafi'i, maka di 15 hari yang pertama itu saja yang kemudian dianggap sebagai haid. Adapun 2 hari kemudian ya, hari ke-16 dan hari ke-17 barulah dianggap sebagai darah istihadhah. Ya, maka ini kan nanti jadi perbedaan ya. Yang pertama tadi menganggap hari ke-16 dan 17 itu sebagai haid, ya, sedangkan pendapat yang kedua menganggap 16 dan 17 itu sebagai darah istihadhah. Ya kan jadi beda ya, beda banget ya nanti dampaknya ya. Sehingga kalau mau hati-hati ya, kalau mau hati-hati ya maka kita bisa hukumi itu sebagai darah haid, tidak masalah ya, tidak masalah untuk kemudian menghukumi hal tersebut karena hukum asalnya dirinya ini masih dalam kondisi haid ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat ya Syafi'iyah yang mana darah haid itu cuma sampai 15 hari ya tidak masalah juga begitu ya, wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Nah, maka yang pertama yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid adalah sholat. Maka wanita haid itu haram untuk melaksanakan sholat. Ya, maka ketika seorang wanita haid itu melakukan sholat, padahal dia ini tahu dirinya ini masih haid, ya, atau sedang haid, maka dia menjadi berdosa. Ya, hukumnya menjadi maksiat, ya, karena dia melakukan suatu perbuatan yang terlarang untuk dilakukan dalam kondisi tersebut. Maka ini hukumnya adalah haram. Ya, jadi bukan tidak kemudian menjadi apa? Menjadi bernilai pahala. Ya, ini manakala dirinya ini sengaja melaksanakan sholat di waktu atau di kondisi yang dia ini tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian ya tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan selama haid. Ya, tidak ada kewajiban untuk mengganti sholat yang ditinggalkan selama haid. Ya, maka ini termasuk ya dan di sini ya ini secara umum ya sholat yang ditinggalkan selama haid itu kemudian tidak perlu diqadha atau diganti. Namun ada kemudian cabang ya pembahasan dari hal ini, yaitu bagaimana jika seorang wanita itu kemudian dirinya mengalami haid, ya, dirinya mengalami haid ketika waktu sholat itu sudah masuk,
sedangkan dirinya ini belum mengerjakan sholat. Ya, jadi misalnya ya seorang wanita mengalami haid di jam 1 siang misalnya. Dia baru mengalami haid di jam 1 siang, padahal dia belum mengerjakan sholat duhur. Nah, maka apakah kemudian wanita tersebut itu kemudian wajib untuk mengerjakan sholat duhur tersebut ataukah tidak, atau mengqadha sholat duhur tadi ataukah tidak ketika dia sudah selesai dari haid? Maka di sini ulama berselisih pendapat, ya. Ada yang mengatakan itu wajib, ya. Ada yang mengatakan tidak ada kewajiban, ya. Tidak ada kewajiban karena memang tadi kembali kepada tidak ada dalil yang mewajibkan hal tersebut. Ya, namun kalau mau memilih yang pendapat hati-hati silahkan juga kalau mau mengqadha sholat tersebut. Itu juga ada ulama yang berfatwa ya bahwa hal itu wajib untuk dilakukan. Ya, ini berkaitan dengan sholat ya atau dia belum melaksanakan sholat yang sudah masuk di waktunya dan dia kemudian mengalami haid. Nah, sebaliknya ya berkaitan dengan suci dari ketika seorang wanita itu suci dari haid. Dia suci dari haid uh, pada waktu sholat tertentu. Ya, jadi misalkan dia ini suci dari haid ya di waktu kemudian sebelum tenggelam matahari. Nah, maka di sini ulama juga berselisih pendapat ya. Apakah dia itu hanya mendapatkan kewajiban? Misalnya kalau sebelum tenggelam matahari berarti masih di waktu sholat asar ya. Ada yang berpendapat dia hanya berkewajiban mengerjakan sholat asar saja. Tapi ada yang berpendapat bahwa dirinya juga wajib mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Dan ini pendapat mayoritas ulama, ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang bahwasanya dia ini wajib untuk mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Alasannya karena sholat duhur dan sholat asar ini merupakan ya sholat yang kemudian berada dalam satu waktu. Ya, dia terhitung berada dalam satu waktu. Sehingga kemudian kan boleh ya kita tahu bahwa sholat duhur dan sholat asar itu boleh untuk dijamak. Ya, sehingga kemudian apa? Kemudian oleh karenanya maka kewajiban wanita itu manakala dirinya ini suci dari haid sebelum tenggelam matahari, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat duhur dan sholat asar. Ya, jadi bukan hanya sholat asar saja. Ya. Nah, kemudian sebaliknya ya, manakala seorang wanita itu suci dari haid sebelum terbit fajar. Ya, sebelum terbit fajar. Jadi kalau sebelum terbit fajar itu masih terhitung sebagai malam ya, terhitung sebagai masih memiliki waktu sholat isya yang diperbolehkan untuk sholat isya di situ bagi orang yang punya udzur ya. Nah, maka dia masih sholat memiliki waktu sholat isya, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya ya, karena sholat maghrib dan sholat isya itu sholat yang kemudian bisa digabung ya. Atau sederhananya bahwa ya sholat atau waktu sholat yang kedua, ini kaidah yang disampaikan oleh mayoritas ulama tadi, waktu sholat yang kedua itu merupakan waktu bagi sholat yang pertama dalam kondisi udzur. Ya. Waktu sholat yang kedua itu merupakan waktu bagi sholat yang pertama dalam kondisi udzur. Sehingga tadi misalkan ya di sholat duhur ini dia masih punya udzur, dia masih statusnya adalah haid ya. Kemudian baru mendapati tanda suci itu di waktu asar. Ya, dia punya udzur nih di waktu sholat duhur. Ya, maka dan di udzurnya ini hilang ketika di waktu sholat yang kedua, yaitu waktu sholat asar. Sehingga kewajiban dia tidak hanya mengerjakan sholat asar saja, tetapi juga mengerjakan sholat duhur. Duhur dan asar dia kerjakan. Ya. Begitu juga tadi dengan maghrib dan isya. Bagi wanita yang sucinya ini sebelum terbit fajar. Begitu. Ya. Kemudian ya selanjutnya untuk berkaitan dengan perkara yang diharamkan bagi wanita selanjutnya ini adalah puasa. Ya, puasa. Maka wanita haid itu diharamkan untuk melaksanakan puasa. Wanita haid diharamkan untuk melaksanakan puasa. Ya. Jadi ini patut kemudian kita camkan benar-benar ya, karena ada sebagian wanita yang kemudian sangat bersemangat ya untuk kemudian mengakhiri haidnya, padahal dirinya ini statusnya belum resmi ya, atau belum sah ya, belum keluar belum keluar tanda sucinya. Ya, jadi terburu-buru untuk kemudian apa? Kemudian mengakhiri masa haidnya ya agar bisa berpuasa ya dengan alasan saya jadi ya
alasannya ya yang dikemukakan, saya tidak tenang karena meninggalkan puasa terlalu lama misalnya. Ya, padahal sebenarnya dia belum mendapati tanda suci. Nah, oleh karenanya ya ini wajib kita camkan bahwasanya ketika dia melakukan puasa dalam kondisi belum sah untuk berpuasa, maka sebenarnya puasanya ini tetap tidak sah. Ya, jadi apa namanya, perasaannya tidak enak itu hendaknya dia singkirkan. Ya, walaupun ini menjadi petunjuk ya, pertanda bahwasanya ini adalah tanda-tanda di antara keimanan karena dia meninggalkan ya perbuatan yang kemudian orang-orang lain itu kemudian kerjakan, dia tinggalkan, rasanya nggak nyaman. Ya, tetapi jangan sampai mendorong seorang itu untuk kemudian melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, jadi seorang wanita yang kemudian dia berpuasa dalam kondisi belum boleh untuk berpuasa, itu sejatinya tidak melakukan ketaatan, tapi sejatinya dia itu melakukan kemaksiatan. Ya, kalau itu memang sengaja dia lakukan, ya. Sehingga harus sabar untuk kemudian menunggu sampai haidnya itu benar-benar selesai. Nah, kemudian bagi wanita, ya, bagi wanita yang mengalami haid ketika bulan Ramadan, maka dia wajib untuk mengkodok, ya, mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkannya selama masa haid. Ya, jadi dia wajib untuk mengganti puasa tersebut. Ya, maka ini mumpung-mumpung ya masih kurang lebih berapa ini? Sekitaran 70-an hari ya kalau tidak salah ya. 80 atau 70-an hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya, maka di sini ya kita saling mengingatkan untuk eh, mengingat-ingat kembali ya apakah masih ada hutang puasa yang belum tertunaikan. Ya, kalau masih ada hutang puasa yang belum tertunaikan maka segera ya disegerakan. Jangan sampai nanti kita tunda-tunda ya, kan kita tidak tahu ya nanti di masa yang akan datang apakah kita akan mengalami udzur ya, sakit ataukah udzur yang lain ya. Nah, maka sesegera mungkin untuk kemudian eh, melakukan puasa tersebut ya, terutama ketika tubuh kita itu sedang dalam kondisi fit, sedang dalam kondisi sehat. Nah, maka kalau untuk puasa Ramadan itu wajib untuk wajib untuk dikodok ya. Nah, kemudian apabila seorang wanita itu suci dari haid sebelum terbit fajar, ya, jadi dia suci dari haid sebelum terbit fajar, namun dia baru bisa mandi setelah terbitnya fajar. Jadi dia baru bisa mandi setelah terbit fajar, maka puasanya tetap sah. Ya, jadi dia misalkan kita katakan misal contohnya adzan subuh, ya, adzan subuh itu berkumandang pukul 4:30 pagi misalnya. Nah, dia baru bangun jam 4:45, ya. Yang mana di waktu tersebut sangat tidak memungkinkan bagi dirinya untuk kemudian mengerjakan mandi dulu ya, baru kemudian eh, apa sahur gitu ya. Nah, maka dia bisa kemudian tidak mengapa ya, dia kemudian sahur terlebih dahulu ya, dia sahur ya, kemudian setelah itu baru mandi setelah walaupun ya mandinya itu setelah berkumandang adzan subuh. Ya, maka itu boleh-boleh saja untuk melakukan itu dan puasanya tetap sah. Nah, kemudian apabila seorang wanita suci dari haid sebelum tenggelam matahari, ya, apabila seorang wanita itu suci dari haid sebelum tenggelam matahari, maka dia ini, ya, ini saya mengambil pendapat bahwa tidak berkewajiban untuk imsak atau menahan diri untuk tidak makan dan minum. Ya. Tapi ini sekali lagi ini adalah perkara yang diperselisihkan juga oleh para ulama. Ya, ada ulama yang kemudian menilai wajibnya imsak. Ya, wajibnya menahan diri tidak makan dan minum, tidak makan dan minum gitu ya gampangannya. Jadi misalkan ada seorang wanita ya, itu yang kemudian suci, dia mendapati suci dari haid itu jam 2 siang misalnya. Ya, dia suci dari haid itu jam 2 siang. Nah, nanti dari jam 2 sampai jam 6, apakah ya dia ini tidak boleh makan, tidak boleh minum, ataukah tetap boleh makan, boleh minum, gitu ya. Nah, ini tadi ada pendapat ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang kemudian mewajibkan ya untuk dia imsak atau tidak makan dan tidak minum. Ya, diwajibkan imsak. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Karena apa? Ini hari yang mulia, ya, hari yang kemudian bukan hari yang kemudian bebas makan dan minum. Ya, ini dalam rangka menghormati hari. Nah, maka dia kemudian tidak makan dan tidak minum. Nah, kemudian ada yang berpendapat bahwa ya karena dirinya ini di waktu pagi ini dia tidak berpuasa karena udzur yang diperbolehkan dalam syariat, bahkan diperintahkan dalam syariat untuk tidak berpuasa. Nah, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk tidak berpuasa, tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk imsak, ya, untuk tidak makan dan minum. Nah, jadi dia bebas ya dari jam 2 sampai jam 6 tetap
dia mau makan dan minum pun tidak masalah, seperti itu ya. Nah, maka semacam ini perlu dipahami. Nah, saya condong pada pendapat yang kedua ini. Tidak ada kewajiban untuk imsak. Kenapa? Karena ya tadi tidak ada dalil yang menyatakan ya wanita yang kemudian suci di tengah hari itu kemudian wajib untuk imsak. Tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Padahal apa? Kejadian seperti itu, kejadian wanita yang kemudian suci di tengah hari, ya, suci di siang hari itu pasti ada di zaman Nabi. Tapi Nabi tidak pernah memerintahkan mereka untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Tidak ada dalilnya. Ya, sehingga apa? Ya, kembalikan pada hukum asal ya. Hukum asalnya tadi wanita tadi nggak puasa, ya udah nggak puasa sampai eh, matahari tenggelam. Ya, dia nggak ada kewajiban imsak, nggak ada kewajiban puasa sampai matahari tenggelam. Nah, maka semacam itu berkaitan dengan puasa. Nah, selanjutnya berkenaan perkara yang diharamkan bagi wanita yang haid itu adalah jima. Nah, maka ulama bersepakat haramnya menjimai wanita di kemaluan atau di farjinya. Ya, ulama bersepakat haramnya menjimai wanita di kemaluan atau di farjinya. Namun, suami itu boleh menggauli istri dimanapun, ya, selain di farjinya, ketika istri itu sedang mengalami haid. Jadi boleh untuk kemudian maaf-maaf ya mubasyarah atau bercumbu di selain kemaluan, ya, diperbolehkan. Nah, kemudian ya di antara catatan berkaitan dengan jima ini, jika istri itu telah suci dari haid, namun dirinya ini belum mandi, maka suami tidak boleh menjimainya kecuali istri tadi sudah mandi wajib dari haid. Ya, jadi tidak boleh ya kemudian berpendapat atau kemudian berpikiran ya kalau nanti setelah suci dari haid ya sekalian saja biar sekalian mandinya ya tidak perlu bolak-balik mandi ya dia kemudian ya dijimai dulu oleh suaminya ya setelah itu nanti mandi karena junub dan juga mandi karena haid itu tidak boleh seperti itu ya tidak boleh semacam semacam itu wajib kemudian dirinya mandi dulu ya mandi dulu setelah mandi ya mandi karena suci dari haid baru setelah mandi misalnya suaminya baru akan menjimainya ya silakan ya jadi tidak boleh kalau kemudian jimaknya itu adalah sebelum dirinya itu mandi haid ya. Nah kemudian selanjutnya itu adalah tawaf ya maka tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid itu untuk melaksanakan tawaf namun ya boleh bagi wanita yang haid itu untuk melaksanakan manasik haji atau manasik umroh selain tawaf ya jadi boleh bagi dirinya untuk melaksanakan manasik haji atau umroh ya selain tawaf. Nah, ini penjabarannya sebenarnya cukup panjang dan lebar ya, namun tidak kita bahas ya, tidak kita bahas di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa teman-teman pelajari ya ketika mungkin akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh ya. Nah, solusinya ya, langsung kita ke solusi. Kalau misalkan seorang wanita itu bisa memilih ya untuk kemudian memilih tanggal ya keberangkatan umrohnya yang bisa kita reka itu kayak kita bisa pilih itu tanggal keberangkatan umroh ya. Kalau haji tentu tidak bisa ya. Nah, kalau kita bisa memilih ya untuk kemudian berangkat umrohnya itu adalah di tanggal-tanggal di mana kita tidak sedang mengalami haid ya, maka ini yang tentu ini yang lebih aman ya. Jadi kita nggak perlu kemudian mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid ya. Karena kalau seorang itu terkadang tubuh seseorang itu tidak kuat ya untuk kemudian menerima atau apa namanya ya menerima hormon yang ada dalam obat-obatan pencegah haid. Nah, sehingga kemudian apa terjadilah misalnya perdarahan yang tidak normal ya, perdarahan yang kemudian di luar kebiasaannya. Ya. Nah, kemudian kalau dia bisa memilih seperti itu. Tapi kalau tidak bisa memilih ya sudah ya, nanti dia kemudian terpaksa untuk kemudian mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid. Ya, tidak masalah selama kemudian dia sudah berkonsultasi dengan apa dokter ya, atau kemudian dia juga meminta izin kepada suaminya seperti itu. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah talak atau cerai ya. Maka di antara perkara yang kemudian diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami haid yaitu dicerai oleh suaminya. Ya, maka ini haram
suami itu menjatuhkan talak ketika istri itu sedang dalam kondisi haid. Ya, kalau talak itu dijatuhkan ketika istri dalam kondisi haid, maka itu disebut sebagai talak bid'ah, ya, talak bid'ah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, ya. Nah, kemudian apabila suami itu hendak menceraikan istri, ya, maka wajib dilakukan ketika istri itu dalam kondisi suci dan belum dijimai. Ya, jadi ini ketika suami menjatuhkan talak ini harus mikir-mikir dulu, ya. Ini istrinya itu seperti apa kondisinya? Apakah sedang dalam kondisi suci ataukah haid, ya? Kalau suci, ya, apakah sudah dijimai ataukah belum? Ya, kalau belum dijimai, nah maka dia boleh menjatuhkan talak. Nah, kemudian apabila suami mentalak ketika istri itu sedang haid, maka wajib untuk merujuknya. Ya, dia wajib untuk dirujuk si istri tadi. Kemudian tunggu sampai dia ini suci dari haid. Ya, kemudian tunggu sampai dia suci dari haid. Kemudian eh, suci, ya, kemudian haid kembali. Ya, jadi dia tunggu sampai suci, kemudian dia suci, ya, kemudian haid. Nah, jika dia itu kemudian sudah suci dari haidnya yang sekarang ini, maka sekehendak suami apakah akan mempertahankan atau akan mentalak si istri. Ya, maka semacam itu. Nah, ini berkaitan dengan darah haid. Ya. Sebentar saya pause sebentar ya. Ya, kemudian selanjutnya kita akan beralih kepada pembahasan berkaitan dengan nifas. Sebentar. Ya, sebentar. Saya malah ini tadi. Nah, nifas merupakan darah yang keluar dari seorang wanita setelah melahirkan, ketika melahirkan, atau 2 sampai 3 hari sebelum melahirkan, manakala disertai dengan rasa sakit atau kontraksi. Ya. Maka ini adalah nifas, ya. Jadi nifas ini adalah darah yang keluar eh, ketika melahirkan, ya. Jadi bersamaan dengan keluarnya bayi, ya. Kemudian setelah melahirkan dan juga 2 sampai 3 hari sebelum melahirkan, ya. Untuk yang sebelum melahirkan ini, ya, ini kemudian yang terhitung sebagai darah nifas itu manakala disertai dengan rasa sakit, ya, disertai dengan kontraksi yang menyebabkan keluarnya bayi. Adapun ketika tidak disertai dengan rasa sakit, maka darah yang keluar ini termasuk darah istihadhah. Ya, misalkan tiba-tiba seorang wanita itu mengalami flek darah begitu ya. Dia mengalami flek darah dikarenakan mungkin ya semacam plasentanya itu posisinya atau letaknya itu ada di bagian bawah ya, dari bagian bawah dari rahimnya begitu. Nah, maka ketika kondisi tersebut maka darah yang keluar ini tidak dikategorikan sebagai darah bukan darah nifas, tetapi dikategorikan sebagai darah istihadhah. Ya. Dan juga berkaitan dengan tadi, ya, darah yang keluar sebelum keluarnya bayi, ya, sebelum keluarnya bayi, ini di madhab Syafi'i, ini tidak dianggap sebagai darah nifas, ya, tidak dianggap sebagai darah nifas. Sehingga apa? Konsekuensinya, ya, untuk yang mengambil pendapat dari madhab Syafi'i, ya, maka bagi wanita yang sudah mengalami hal ini terlepas apakah mengalami kontraksi ataukah tidak, ya, maka tetap wajib bagi dirinya untuk kemudian melaksanakan sholat, ya. Maka wajib bagi dirinya tetap untuk melaksanakan sholat, ya, karena apa? Karena statusnya ini adalah wanitanya, statusnya ini masih masih suci, begitu, ya. Nah, kemudian durasi nifas, ya, durasi nifas. Maka ini sama-sama berkaitan dengan durasi nifas, ya. Para ulama bersepakat tidak ada durasi minimal dari nifas, ya, tidak ada durasi minimal dari nifas.
Adapun durasi maksimalnya, ya, pendapat sebagian ulama, yaitu pendapat di madhab Syafi'i, ini adalah 60 hari. Ya, maksimal masa nifas itu adalah 60 hari. Adapun secara umum itu adalah 40 hari. Adapun pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin kurang lebih itu adalah kalau tidak salah 40 hari. Ya. Nah, kemudian sebagai catatan untuk berkaitan dengan nifas, jadi kalau untuk nifas ini ya, untuk nifas ini maka hukum nifas itu sama dengan hukum darah haid, ya, sehingga sama ya, dia haram untuk sholat, haram untuk berpuasa, ya, kemudian haram untuk dijimai oleh suami di kemaluan, ya, dan lain sebagainya, sama seperti hukum-hukum yang telah kita sampaikan tadi yang berkaitan dengan haid. Nah, kemudian catatan berkaitan dengan masa nifas ini, apabila seorang wanita itu mengalami keguguran, ya, dan kegugurannya ini yang dia keluarkan itu berupa janin yang sudah berbentuk manusia, meskipun hanya berupa tonjolan-tonjolan saja. Dan juga ada darah yang menyertainya ketika keluar, maka statusnya ini adalah darah nifas. Berlaku bagi dirinya hukum-hukum nifas. Ya, jadi misalkan ya di usia sekitar 4 bulan misalnya. Nah, ini yang keluar ini sudah berbentuk janinnya itu bentuk manusia, ya, sudah bentuknya manusia walaupun mungkin tidak sebagaimana manusia normal, ya. Nah, maka ya dalam kondisi tersebut darah yang keluar itu dihukumi sebagai darah nifas. Nah, adapun kalau keluarnya janin ini masih berupa gumpalan yang tidak jelas bentuknya ya, masih berupa gumpalan darah ya atau gumpalan daging ya, dia dan tidak kelihatan, tidak kentara ini bentuk manusianya, maka darah yang keluar ini dihukumi sebagai darah rusak atau darah istihadhah ya, bukan darah nifas ya. Jadi kalau darah rusak, darah istihadhah ya berlaku baginya hukum hukum istihadhah, yaitu sebagaimana wanita yang suci ya, wanita yang tidak mengalami haid ataupun nifas. Nah, ini berkaitan dengan darah nifas. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tata cara mandi besar ya, karena untuk haid ataupun nifas ketika sudah selesai, maka wanita tersebut, wanita muslimah ini diwajibkan ya, untuk kemudian mandi terlebih dahulu. Ya, mandi terlebih dahulu atau disebut sebagai mandi wajib ya. Nah, untuk mandi wajib ya, maka secara umum ya, untuk mandi wajib ini secara umum ini hanya ada 2 rukun ya. Hanya ada dua rukun, yaitu niat ya, dia niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, jadi hanya ada 2 rukun itu, ya, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Artinya dengan cara apapun ketika air tersebut itu kemudian sudah membasahi seluruh tubuh, maka selama dia itu berniat untuk mandi besar, maka dihukumi ya dia ini sudah sah mandinya. Ya, misalkan ada seorang wanita yang dia ini sudah suci dari haid begitu ya. Kemudian dia punya kolam renang misalnya, di rumahnya dia punya kolam renang. Kemudian dia niat, saya niat saya mau mandi haid. Kemudian dia nyebur ke kolam renang itu ya. Kan otomatis air itu sudah membasahi seluruh tubuhnya. Maka ya sudah sah ya, dia sudah sah eh, mandi haidnya ya. Jadi dia sudah sah mandi haidnya karena sudah terpenuhi 2 rukun tersebut, yaitu eh, berniat di dalam hati ya, berniat dan kemudian membasahi air ke seluruh tubuh. Namun manakala kita kemudian ingin mendapatkan pahala tambahan ya, yaitu dikarenakan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa mempraktekkan, kita bisa tambahkan ya, atau bisa kita praktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah niat ya, maka tadi niat ini harus ada ya, harus wajib dikerjakan, yaitu berniat di dalam hati ya, hendak melaksanakan mandi besar atau mandi wajib dalam rangka untuk apa ya? Apakah ini karena haid ya ataukah karena junub begitu. Jadi di dalam hati itu bersengaja mengucapkan semacam itu. Saya mandi haid ya atau saya mandi wajib untuk bersuci dari junub ya, atau saya mandi wajib ya karena saya bersuci dari haid. Misalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah kemudian mencuci tangan 3 kali. Ya, mencuci tangan tiga kali. Ini sunnah ya, jadi tidak wajib untuk dilakukan. Mencuci tangan 3 kali, ya, kemudian mencuci kemaluan. Ya, mencuci tangan, kemudian mencuci kemaluan. Ya, setelah itu berwudu. Ya, dan ini juga sunnah ya. Jadi sunnah itu artinya mustahab ya. Apabila dilakukan itu kemudian mendapatkan pahala, manakala tidak dilakukan, ya maka
tidak mendapatkan dosa ya. Jadi seandainya ditinggalkan ya berwudu itu kemudian ditinggalkan ya tidak masalah ya. Karena apa? Wudu itu kan menghilangkan hadas kecil ya. Adapun mandi itu menghilangkan hadas besar ya. Sehingga kalau seandainya seorang itu hanya mencukupkan langsung mandi gitu ya tanpa berwudu ya sudah sah. Karena apa? Karena sudah tercakup itu ya. Bersuci dari hadas besar itu ya tercakup bersuci dari hadas kecil. Dan tidak sebaliknya ya kalau seorang itu misalnya dalam kondisi junub misalnya ya atau haid dia kemudian berwudu untuk menghilangkan hadas besarnya ya dia cuma wudu aja ya maka ini tidak sah wudunya tidak sah bersucinya ya nah seperti itu nah kemudian berwudu ya berwudu dengan wudu yang sempurna kemudian ya mengguyur kepala 3 kali dengan membasahi kulit kepala ya sampai membasahi kulit kepala dia guyur kepalanya sebanyak 3 kali. Nah, kemudian bagi teman-teman yang rambutnya ini panjang ya atau dikucir, maka sebaiknya rambutnya itu dilepas ikatan rambutnya, ya, dilepas ikatan rambutnya agar apa? Memastikan air itu bisa masuk ke sela-sela rambut, ya, bisa sampai keseluruhan akar rambut ya, utamanya akar rambut atau bukan akar rambut, kulit kepala, ya itu kemudian bisa terbasahi dengan sempurna. Kalau kemudian diurai. Nah, kemudian benar-benar sambil digosok-gosok. Kemudian selanjutnya adalah mengguyurkan air ke seluruh tubuh sampai merata masuk kepada lipatan-lipatan tubuh, ya. Setelah itu disunahkan ya untuk mengusap kemaluan dengan kapas yang sudah dibubuhi parfum, ya. Setelah selesai mandi, ini kemaluan itu dibubuhi diusap ya, diusap dengan kapas yang sudah dibubuhi parfum, semacam itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada istihadhah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan istihadhah. Nah, istihadhah ini adalah darah yang mengalir dari wanita secara terus-menerus tanpa terputus. Ya, dia terus-menerus terputus atau tanpa terputus afwan, atau hanya terputus dalam jangka waktu yang singkat, misalnya 1 hari atau 2 hari saja. Ya. Maka ya kondisi tersebut itu ketika darah itu keluar, maka darah tersebut itu tergolong darah istihadhah. Nah, wanita yang mengalami istihadhah hukumnya sebagaimana wanita dalam kondisi suci, yaitu tetap wajib untuk mengerjakan sholat, ya, berpuasa Ramadan, dan diperbolehkan berjima dengan suami. Ya, maka boleh ya bagi wanita yang istihadhah atau wajib bahkan untuk hal-hal yang wajib tadi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian ya di antara ketentuan di dalam istihadhah yaitu yang pertama, jika seorang wanita itu memiliki kebiasaan siklus haid yang teratur, ya, seorang wanita itu punya kebiasaan siklus haid yang teratur, nah kemudian keluar darah begitu ya, keluar darah terus-menerus, nah yang mana sebelumnya dia ini punya kebiasaan haid yang teratur, maka ya wanita semacam ini kemudian dia menunggu sebagaimana waktu haid biasanya, ya, kemudian ketika dia sudah tercukupi ya waktunya, sudah mencukupi waktunya, maka dia bersuci ya, dia kemudian bersuci, kemudian sholat meskipun darahnya masih keluar ya, ini kondisi darah masih keluar. Nah, maka dia tetap kemudian bersuci, kemudian dia sholat. Dan darah yang keluar selanjutnya itu dianggap sebagai darah istihadhah. Ya. Jadi ini bagi wanita yang tadi dia punya siklus haid yang teratur. Ya. Namun kemudian contohnya dulu. Contohnya misalkan ada seorang wanita yang dia ini biasa mengalami haid, ya dia ini biasa mengalami haid selama 7 hari misalkan, ya dia biasa mengalami haid selama 7 hari. Nah kemudian ini ada darah ya keluar terus menerus, ya dia keluar darah terus menerus. Maka kemudian ya dia tetapkan selama 7 hari itu adalah sebagai darah istihadhah, sebagai darah haid, ya sebagai darah haid. Kemudian ya sisa darahnya ya yang masih keluar ya ini kemudian dianggap sebagai darah istihadhah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya selanjutnya jika seorang wanita itu kemudian tidak memiliki siklus haid yang teratur, namun darahnya itu bisa dibedakan sifatnya. Ya, jadi bisa dibedakan sifatnya. Misalkan ini sifatnya ini yang pertama yang keluar ini darahnya merah kehitaman ya, kemudian menuju ke kecoklatan dan seterusnya. Tapi tiba-tiba darahnya berubah menjadi merah segar misalnya. Ya, darahnya berubah menjadi merah segar. Nah, maka darah yang tadi sifatnya itu seperti darah haid, maka itu dianggap sebagai haid. Namun jika tidak, maka dianggap sebagai darah istihadhah. Ya, ini berlaku bagi wanita yang tadi tidak memiliki
kebiasaan siklus haid yang teratur ya. Siklus haidnya ini mungkin kacau ya atau memang belum punya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, wanita tersebut tidak memiliki kebiasaan yang teratur ya. Dia ini kebiasaannya tidak teratur dan darahnya juga tidak bisa dibedakan. Ya, jadi darahnya ini sifatnya sama terus gitu. Sejak pertama kali keluar sampai seterusnya ini sifatnya sama terus. Nah, maka haidnya ya itu kemudian ditetapkan sebagaimana haid yang dialami oleh kerabat dekatnya. Ya, kalau itu memang memungkinkan kalau ada ya kerabat dekatnya ya misalnya kerabat dekatnya ini saudarinya begitu ya kakaknya atau adiknya mereka biasa haid berapa lama oh mereka biasa haid ya selama misalnya 10 hari ya sudah ditetapkan ya yang hari 10 hari ini merupakan darah haid ya adapun setelahnya ya selebihnya ini adalah darah istihadah begitu. Nah ini berkaitan dengan darah yang keluar terus menerus. Nah, kemudian bagaimana ya wanita yang istihadah itu bersuci? Yang pertama, jika dia itu sudah suci dari haidnya, maka dia wajib mandi. Jadi seperti yang telah kita sampaikan ya. Meskipun darah itu masih kelihatan, tapi karena ini dia sudah batas suci dari haid, ya sudah dia sekarang mandi mandi haid. Nah, namun dia tetap wajib untuk memakai pembalut untuk menahan darahnya. Ya, dia harus wajib memakai pembalut untuk menahan darahnya. Ya, kemudian ya dia cuci kemaluannya setiap kali hendak akan sholat ya dan kemudian kalau di pembalutnya ini ada kotoran ya ada darah maka dia wajib untuk mengganti pembalutnya itu ya untuk menahan darahnya keluar ya kemudian ya setelah dicuci kemaluannya ya mengganti pembalut kemudian dia berwudu sebagaimana biasanya ya nanti kalau waktu sholat selanjutnya tiba ya dia cek lagi apakah sudah ada darah di pembalutnya tadi ataukah belum ya kalau masih sudah ada darah ya dia ulangi ya dia bersihkan kemaluannya kemudian dia bersuci ya nah gimana kalau dengan mandi setiap kali hendak sholat ya maka ini sesuatu perkara yang disunahkan tapi tidak sampai pada hal yang wajib untuk dilakukan jadi nggak apa-apa kalau nggak mandi begitu ya apalagi kalau itu cukup memberatkan seorang wanita begitu kalau dirinya ini harus mandi ya maka dengan demikian ya selesailah pembahasan kita ya secara ringkas ya berkaitan dengan fikih darah wanita ya. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah, syukron Ustazah atas pembahasannya yang Masya Allah ya, kita sudah sama-sama tadi membahas mengenai perbedaan antara darah haid, darah nifas, dan juga istihadah. Nah, barangkali teman-teman para peserta sudah memiliki banyak pertanyaan, boleh silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, Ustazah, izinkan saya untuk membacakan pertanyaannya. Ya, kan? Dari Kak Istiqomah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberkahi Ustazah serta seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustazah, bagaimana hukum keluarnya keputihan atau qosatul baldo saat sholat Ustazah? Syukron jazakillahu khairan wa barakallahu fik. Silakan Ustazah, boleh langsung dijawab. Ya. Jazakallahu khairan wa fikum barakallah. Ya berkaitan dengan keputihan ya, maka ini kemudian eh, sebagian ulama ya ini kemudian apa namanya em, atau ini dalam hal ini yang saya ambil pendapatnya ini adalah pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin ya. Jadi beliau ini membedakan antara keputihan ini keluarnya dari mana ya. Kalau keputihan tersebut ini keluarnya dari tempat keluarnya apa kencing ya, ini keluarnya dari tempat keluarnya kencing ya. Jadi ini dikategorikan sebagai wadi ya. Wadi. Maka wadi ini hukumnya najis. Ya, wadi ini hukumnya najis. Nah, adapun kemudian ketika cairan keputihan tersebut ini keluar dari tempat keluarnya anak atau vagina ya, maka ini beliau kemudian mengkiaskan hal tersebut ya karena mengkiaskan dulu ya kita jabarkan mengkiaskan hal tersebut itu dengan mani ya, yang mana mani ini ya kalau wanita kan keluarnya dari tempat keluarnya anak itu ya, sehingga kalau mani ya dihukumi tidak najis ya karena mani itu tidak najis. Namun ya kalau mani ini kan membatalkan
wudhu dan mewajibkan mandi. Nah, maka untuk kemudian ketika seorang wanita itu mengalami keputihan, ya, maka dia meskipun ini tidak najis, ya, kalau kita mengambil pendapat tersebut, eh, keputihan tersebut tidak najis, ya, dan kemudian namun kemudian membatalkan wudhu, ya, tidak najis tapi membatalkan wudhu sebagai bentuk kehati-hatian, ya, ini membatalkan wudhu, sehingga ketika seorang wanita itu mengalami keputihan dan ini dia dapati sebelum kemudian sholat, ya, nah maka dia kemudian dibersihkan nih kemaluannya itu dia bersihkan, ya, dia bersihkan, ya, dan tidak ada kewajiban untuk tadi membersihkan bagian dari celana dalamnya, ya. Namun ketika kemudian ternyata keputihannya itu banyak, ya, kita dapati seringkali ada wanita-wanita yang model keputihannya itu deres, ya, banyak sekali. Nah, maka gimana? Ya, maka dalam hal ini kita bisa mengambil pendapat sebagaimana ini adalah hukum istihadhah, ya, yaitu ketika wanita tersebut itu kemudian deres, ya, atau banyak sekali keputihannya, gerak sedikit keluar keputihan, gerak sedikit keluar keputihan, ya, maka kita bisa hukumi sebagai istihadhah. Ya, kita usahakan sudah kita bersihkan sebelum sholat, ya. Namun ketika kemudian dan jangan menunda-nunda sholat, ya, setelah kita berwudu, jangan tunda sholat, langsung kita sholat. Nah, ketika di tengah-tengah sholat itu kemudian keluar keputihan, ya, nah maka ya sudah, ya, kita kemudian apa? Lanjutkan saja sholatnya, ya, karena itu dalam kondisi apa? Darurat, ya, dalam kondisi sebagaimana istihadhah tadi. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka semacam itu berkaitan dengan keputihan, ya, terutama keputihan yang keluar ketika seorang itu sedang melaksanakan sholat, sehingga kalau memang ini sifatnya ini adalah deras sekali, ya, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kemudian ini dia mengalami keputihan dikarenakan, ya, dirinya ini menunda-nunda sholat, ya, dia wudhu tapi tidak segera sholat gitu. Nah, kemudian jaraknya lama gitu misalnya, ya. Nah, ketika kemudian dia mengerjakan sholat, ya, keluar tuh keputihan, maka sebaiknya untuk hati-hati, ya, itu kemudian dia batalkan sholatnya dan kemudian dia bersihkan dan ulang wudhunya begitu. Wallahu a'lam, ya, untuk kehati-hatian saja. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa keputihan, ya, bagaimanapun itu, ya, itu termasuk bagian dari hal yang membatalkan sholat, ya. Dikiaskan dengan madi, ya, tidak dikiaskan dengan mani tetapi dikiaskan dengan madi seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu tadi ya, semoga terjawab ya Kak Istiqomah. Baik, Ustazah, selanjutnya izinkan Ana untuk membacakan pertanyaannya dari Kak Hafsoh. Bismillah, izin bertanya Ustazah, jika ada bercak yang keluar sebelum haid, apakah masih boleh sholat atau sudah termasuk haid? Dan apakah boleh memegang Al-Quran saat haid dikarenakan proses belajar dengan guru? Silakan Ustazah, boleh Ya, dijawab. eh, kalau bercak itu kemudian tadi yang dimaksud adalah asufroh wal kudroh tadi, ya, warna yang kemudian kekuningan pekat begitu yang cenderung atau condong mendekati warna apa namanya warna eh, nanah tadi, ya, kemudian condong kepada coklat apalagi sudah coklat begitu. Saya condong pada pendapat bahwa ini termasuk haid, ya, karena bersambung dengan haid. Nah, walaupun ada di awal ini bersambung dengan haid, maka itu termasuk bagian dari haid, ya. Walaupun, ya, kita juga hormati pendapat yang menilai itu tidak termasuk bagian dari haid, ya. Jadi saya pribadi condong pada pendapat bahwa bercak yang bersambung dengan haid, ya, ini kemudian termasuk bagian dari haid, ya. Nah, kemudian apakah boleh untuk memegang Al-Qur'an saat haid dikarenakan proses belajar dengan guru? Nah, maka dalam hal ini, ya, kalau misalkan ini bisa digantikan dengan yang bukan Al-Qur'an bentuk baik itu mushaf ataupun terjemahan, ya, maka ini yang lebih hati-hati, ya. Misalnya kita gantikan dengan Al-Qur'an berupa Al-Qur'an aplikasi, ya, aplikasi Al-Qur'an, ya, di gadget masing-masing begitu. Maka ini yang lebih hati-hati, ya, untuk kemudian keluar dari khilaf ulama, keluar dari perselisihan pendapat para ulama. Tapi kalau kita mungkin, ya, saya tidak nyaman kalau harus berganti Al-Qur'an, ya, karena sebagian penghafal Al-Qur'an, ya, itu kemudian akan sulit, ya, kalau kemudian akan sulit berkonsentrasi manakala Al-Qur'an yang digunakan ini berbeda daripada yang biasa dia gunakan. Nah, maka dalam hal ini, ya, kemudian kita ada yang membedakan, ya. Yang pertama ada yang membedakan antara apakah Al-Qur'an ini Al-Qur'an yang full atau mushaf ataukah bukan mushaf, ya. Jadi kalau mushaf itu apa?
yaitu yang kemudian mayoritas isinya adalah kalamullah, itu adalah mushaf. Ya, kemudian kalau yang tidak mushaf itu sebagaimana Al-Qur'an terjemahan. Ya, walaupun sekali lagi ya, untuk Al-Qur'an terjemahan itu pun juga ada yang menilai itu termasuk bagian dari mushaf. Ya, karena defaultnya itu bentuknya mushaf begitu, walaupun ada terjemahan di situ. Nah, sehingga apa? Kemudian yang bisa dilakukan ya untuk hati-hati ya kalau Al-Qur'an yang biasa digunakan itu adalah mushaf, maka sebaiknya ketika membuka itu dengan apa? Dengan kain pembatas ya, dengan sarung tangan kah ya atau dengan kita pakai jilbab ya, ujung jilbab itu kita gunakan untuk membuka ya atau kita buka pakai penggaris atau pakai pensil begitu. Jadi tidak menyentuh secara langsung ya. Dan kita bisa pakai Al-Quran yang terjemahan. Ya, kalau Al-Quran terjemahan tadi ada yang menilai itu tidak termasuk bagian dari mushaf, maka boleh bebas ya, tanpa kain penghalang pun tidak masalah. Ya, jadi kita bisa menggunakan alternatif-alternatif semacam itu. Jadi tetap eh, bisa kita kemudian memegang ya berkaitan dengan memegang mushafnya. Kalau membacanya ya maka bagi wanita yang kemudian memiliki hajat untuk kemudian membaca Al-Quran, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Begitu, Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab ya untuk Kak Hafsah. Kemudian, Ana ingin membacakan pertanyaan dari Kak Nurhuda Hamka. Bismillah Ustazah, jika kita bersih sebelum terbenam matahari di waktu asar, berarti kita mengerjakan sholat zuhur dulu, setelah itu sholat asar ya Ustazah. Syukron, jazakillahu khairan. Afadal Ustazah. Iya, betul. Jadi yang kita kerjakan ya ini adalah sholat duhur terlebih dahulu, kemudian baru sholat asar. Ini jika memang waktunya ini lapang ya, waktunya ini cukup untuk mengerjakan dua sholat tersebut. Tapi kalau sisa waktunya ini kemudian hanya cukup untuk mengerjakan sholat asar saja, misalnya hanya tersisa waktu 10 menit gitu ya. Mungkin 10 menit itu sangat sempit sekali ya, sangat sempit sekali untuk kemudian mengerjakan bersuci ya, kemudian sholat satu sholat begitu sangat sempit sekali, maka kemudian eh, seorang wanita itu kemudian hendaknya sholat asar dulu baru kemudian sholat duhur ya. Jadi dibalik nggak apa-apa ya kalau dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau waktunya ini lapang ya agak agak longgar begitu ya maka sebaiknya sholatnya itu urut ya duhur dulu baru asar. Ya. Oh ya saya berikan tambahan ya saya tadi agak lupa berkaitan dengan mandi tadi ya. Jadi untuk mandi ya ini tidak dipersyaratkan harus dengan sabun atau sampo ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menggunakan sabun atau sampo sehingga ya manakala seorang wanita ini misalnya bekerja ya atau kemudian namanya kuliah, sekolah begitu yang jam pulangnya ini nanti masih sore gitu ya. Jam pulangnya sore padahal dia di siang hari ini sudah suci dari haid ya, maka jangan menunda-nunda untuk mengerjakan mandi haid ya, mengerjakan mandi wajib tadi, jangan ditunda-tunda. Ya, sesegera mungkin untuk kemudian dia kerjakan mandi ya. Kemudian setelah itu dia mengerjakan sholat ya, sholat duhur begitu. Karena kalau dia menunda ya, dia sengaja menunda mandi, berarti dia sengaja menunda sholat ya, sholat yang sewajibnya dia kerjakan ya, dengan alasan nanti ini susah ya untuk kemudian mandi ketika di kantor ya, mandi ketika di kampus ya, kita bisa siapkan ya ketika seorang itu kemudian dalam kondisi sudah hampir mendekati masa suci ya, dia bisa siapkan handuk kecil begitu ya. Jadi dan kalau mandi tanpa sabun ya, tanpa sampo itu ya insya Allah lebih cepat ya, lebih cepat. Jadi tidak sampai harus kemudian memakan waktu yang lama ya. Nanti sampai rumah mau mandi lagi pakai sabun sampo ya boleh, boleh-boleh saja ya. Tetapi ketika di dalam kondisi darurat ya kita bisa tanpa sabun dan sampo semacam itu. Wallahu alam. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Nurhuda. Baik Ustazah, selanjutnya ada pertanyaan dari Umu Hamka. Afwan Ustazah, Ana mau tanya. Ana mengalami keguguran pada usia 1 bulan, sudah hampir 2 bulan. Ana mengeluarkan darah. Sampai sekarang masih keluar. Bolehkah Ana sholat Ustazah? Tafadhol. Ya, bagaimana tadi pertanyaannya saya mungkin agar bisa lebih mencerna. Baik. Ana mau tanya, Ana mengalami keguguran pada usia 1 bulan, sudah
Jadi keguguran pada usia 1 bulan. Oke. Sudah hampir 2 bulan ini, Ana mengeluarkan darah sampai sekarang masih keluar. Bolehkah Ana sholat, Ustazah? Ya. Eh, Keluar darah ketika kehamilan 1 bulan ya. Ketika kehamilan 1 bulan ini tentu saja ini Keguguran, darah Ustazah. yang Afwan. keguguran di usia kandungan 1 bulan kan ya tadi. 1 bulan hampir 2 bulan. 1 bulan ini keguguran, Mm-mm. kemudian keluar darahnya sudah 2 bulan begitu. Iya, sampai sekarang masih keluar darah. Oke, ya. Maka ketika usia kehamilan ini adalah 1 bulan, ya itu sangat dipastikan ya ini belum terbentuk eh, janinnya, ya janin ini belum terbentuk menjadi bentuk manusia, sehingga kemudian yang eh, darah yang keluar tadi seperti yang telah kita sampaikan, darah yang keluar ini adalah darah rusak atau darah fasid, ya darah darah rusak atau darah fasid yang ini dihukumi darah istihadhah, sehingga sejak awal keluar ya ini statusnya ini bukanlah darah nifas, tetapi ini adalah darah istihadhah, ya sehingga tetap wajib untuk melaksanakan sholat, ya tetap wajib untuk melaksanakan sholatnya. Lalu gimana kalau seandainya ya seandainya ini kemudian eh, terlanjur ya meninggalkan sholat selama tadi kurang lebih jangka waktunya itu 1 bulan, afwan 2 bulan ya, 2 bulan meninggalkan sholat karena mengira itu adalah darah nifas misalnya. Nah maka ya segera kemudian laksanakan sholat untuk yang hari ini ya, dan kemudian mengkodok sholat yang pernah ditinggalkan ya. Kalau 2 bulan meninggalkan sholat ya kurang lebih katakanlah misalnya 2 bulan itu adalah 60 hari ya, kurang lebih 60 hari. Nah, 60 hari itu berarti di total saja nanti sholat yang pernah ditinggalkan itu berapa hari. Ya, kemudian sedikit-sedikit dicicil ya. Jadi misalkan cara mencicilnya ya, agar gampang, misalkan sekarang ya kita mengerjakan sholat atau besok ya, besok mengerjakan sholat subuh, maka kerjakan 2 kali sholat subuh ya. Mengerjakan 2 kali sholat subuh. Kemudian mengerjakan sholat duhur 2 kali juga sholat duhur ya. Dan itu berlangsung selama 2 bulan. Maka insya Allah itu kemudian sebagai bentuk mengkodok ya, semakin kita rajin mengkodok maka lebih cepat selesainya ya. Misalnya ini sholat duhurnya saya kerjakan atau saya kerjakan 2 sholat sekaligus ya, mengganti 2 sholat sekaligus ya. Jadi misalnya sholat duhur 2 kali sholat duhur ya, maka insya Allah tidak masalah seperti itu, jadi lebih cepat selesainya begitu ya. Nah maka semacam itu, jadi kalau darahnya ini keluar ketika usia kandungan itu atau keguguran ketika usia kandungan itu 1 bulan ya, maka belum ada janin yang keluar, maka hukum darah yang keluar itu adalah hukum darah istihadhah semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab ya, Ummu Hamka. Baik, Ustazah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ummah Alfizan. Bismillah, izin bertanya Ustazah. Jika keadaan kita merasakan cairan keputihan saat di perjalanan keluar, bagaimana hukumnya? Apabila tidak memungkinkan untuk mengganti pakaian dalam lagi saat akan sholat. Jazakillahu khairan Ustazah. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustazah. Ya, jazakillahu khairan. Ya, tidak harus diganti ya dengan pakaian yang kemudian tertimpa keputihan tersebut. Jadi cukup untuk kemudian kita basahi sedikit ya dengan air, ya kita basahi sedikit dengan air sehingga kemudian sisa-sisa keputihan tersebut kemudian jadi hilang. Ya, kemudian bisa kita pakai kembali. Walaupun ya ini tidak ideal ya, tidak ideal dalam artian ya ini seharusnya nggak kayak begitu ya, karena akan menimbulkan suasana lembab ya, menimbulkan nanti ada eh, jamur dan lain sebagainya. Tetapi ya itu qadarullah kalau memang tidak ada pengganti ya, kita nggak pakai panty liner, kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai atau nggak bawa celana ganti. Nah, maka itu kemudian cara yang paling mungkin untuk kemudian kita tempuh ya. Atau bisa ya kalau mau ya itu melepas sementara ya, lepas sementara celana dalamnya ya tadi dibasahi terus dilepas ya, nanti kalau sudah selesai sholat ke kamar mandi lagi pakai lagi seperti itu. Jadi mungkin itu salah satu caranya ya agar kemudian tetap bisa kemudian mengerjakan sholat semacam itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak ya. Baik Ustazah, karena berhubung pertanyaannya banyak ya, dan masih ada waktu, izinkan Ana untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Karita. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Jika awal haid muncul sufroh, namun besoknya belum keluar darah haid, dan muncul sufroh kembali dalam selang waktu kurang lebih dari 24 jam dari sufroh pertama. Bagaimana ya Ustazah? Jazakillahu khairan. Tafadhol Ustazah. Ya.
dari sufrah pertama itu belum muncul darah haid, begitu? Iya, lalu muncul kembalinya setelah 24 jam dari sufroh pertama keluar, Ustazah. Iya. Kalau kemudian sufrahnya ini yang pertama keluar sebelum 24 jam tadi, ya ini kemudian tidak dianggap sebagai haid karena masih dia terputus ya. Ya ini tidak tersambung dengan darah haid. Ya, sehingga kemudian dihukumi ya suci ya, dihukumi sufrah yang pertama tadi dihukumi suci. Adapun sufrah yang kedua manakala ini bersambung dengan darah haid, maka itu baru dianggap sebagai haid begitu. Jadi kalau kemudian melihat sufrah begitu ya, melihat warna kekuningan, kemudian dirinya ini awalnya menganggap itu adalah haid, kemudian berhenti sholat, ya tidak sholat. Nah kemudian ternyata kok enggak keluar lagi, ya berarti yang sholat yang sempat tadi dia tinggalkan itu wajib untuk kemudian dia ganti seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak ya. Baik, Ana akan membacakan satu pertanyaan lagi dari Kasiti Wilda Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustazah dan keluarga. Afwan, Ana izin bertanya, apabila di waktu-waktu yang memang jadwalnya haid, sudah keluar cairan berwarna kekuningan atau kecoklatan, tapi belum keluar darah, lalu tetap melaksanakan sholat karena ragu-ragu, khawatir itu bukan haid, atau khawatir kalau itu datangnya sesudah azan. Apakah berdosa karena melakukan sholat? Syukron jazakillahu khairan. Tafadhol, Ustazah. Ya, kalau kemudian memang itu eh, di diakibatkan ya, diakibatkan kemudian mengikuti pendapat yang berpendapat ya, pendapat ulama yang kemudian menilai bahwasanya ya cairan yang berwarna kekuningan atau kecoklatan yang muncul sebelum darah haid itu bukan termasuk haid ya, maka insya Allah tidak masalah ya karena sudah ada pendahulunya begitu ya. Nah, sudah ada pendahulunya berkaitan dengan hal tersebut. Tapi kalau kemudian sekarang beralih pendapat ya, beralih mengikuti pendapat yang lain ya, nah maka insya Allah ya kemudian hanya ragu-ragu saja ya, yang dituruti hanya ragu-ragu, padahal mungkin pendapat yang kedua ini adalah termasuk bagian dari haid, tapi ini saya ragu-ragu. Nah, maka ini sebaiknya ya ditepis ya. Tapi apakah kemudian berdosa ataukah tidak, saya tidak bisa memastikan ya, wallahu a'lam. Apakah itu kemudian berdosa ataukah tidak ya karena tapi kalau kemudian ini eh, disengaja ya disengaja melakukan hal tersebut ya eh, padahal dia ini sekarang berpendapat bahwa cairan kecoklatan ini termasuk bagian dari haid tapi dia sengaja ya karena apa namanya dia ya mungkin ragu-ragu tadi ya karena ragu-ragu tadi ya maka bisa terhitung sebagai bersengaja melakukan keharaman ya ketika dirinya itu sedang dalam kondisi haid begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga terjawab ya Kak Siti ya. Baik Ustazah, ini Ana akan membacakan pertanyaan terakhir ya di sesi tanya jawab ini dari Kak Sofwah. Assalamualaikum Ustazah. Kalau misalnya kita haid, biasanya 6 sampai 7 hari afwan, biasanya 6 sampai 7 hari kemudian. Di hari kelima hanya keluar kecoklatan sedikit sekali. Tapi kita nunggu sampai hari keenam dan menunggu 3 waktu sholat di hari keenam. Namun ternyata nggak ada yang keluar lagi. Jadi baru mulai sholat maghribnya hari keenam. Anak khawatir berdosa, soalnya anak baru tadi seperti ini. Jazakillahu khairan Ustazah. Jazakillahu khairan. Ya, kalau kemudian ternyata karena kebiasaan ya, karena berpatokan pada kebiasaan yaitu 6 sampai 7 hari, ternyata ini baru 5 hari itu sudah eh, tidak ada yang keluar ya. Kemudian ditunggu sampai hari ke-6 tadi ya karena memang kebiasaan penanya ini seperti itu. Maka insya Allah tidak masalah karena memang berpatokan pada kebiasaan. Artinya tidak bermasalah, tidak berdosanya ya. Namun ya tetap ada kewajiban untuk mengganti ya, tetap ada kewajiban untuk mengganti sholat yang ditinggalkan di hari yang keenam tadi ya. Di hari keenam tadi sempat meninggalkan 3 kali sholat ya, 3 sholat ya, atau ketika di hari kelima ini misalnya ya eh, setelah apa ini yang terakhir ya apa namanya lendir yang terakhir ya ini masih ada beberapa sholat misalnya yang kemudian dia tinggalkan setelah itu tidak ada setelah lendir yang terakhir keluar ini tidak ada lagi kemudian ada darah yang keluar ya
Maka kemudian ini berarti dia kerjakan sholat, ya, dia kerjakan sholat yang di waktu-waktu tadi yang sempat dia tinggalkan. Karena mengira waktu tersebut adalah waktu haid, padahal bukan waktu haid ya, sudah suci sebenarnya. Nah, maka semacam itu. Jadi tinggal di kodok saja sholatnya. Ya, insya Allah tidak ada dosa karena tidak bersengaja untuk melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, baik. Semoga terjawab ya, Kak. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, Ana mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bertanya dan ikut berpartisipasi. Dan ahwati fillah, alhamdulillah binikmatihi tatimus solihat. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara webinar Sahijrah kali ini. Masya Allah, banyak sekali ilmu dan nasihat berharga yang telah kita dapatkan dari Ustazah Siwi Umu Nabilah Hafizahullah. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakillahu khairan kami sampaikan kepada Ustazah Siwi atas waktu dan ilmunya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi keluarga dan dakwahnya. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyimak dengan antusias webinar ini dari awal hingga akhir. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. Juga amalkan, semoga kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam memahami fikih haid dengan benar, melapangkan hati kita untuk bisa menerima ilmu dan senantiasa memberi kita taufik agar bisa menjalankan ibadah sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan Sahijrah berikutnya yang insya Allah dengan tema yang tak kalah menarik dan bermanfaat tentunya. Saya Ines selaku moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada kata-kata atau mungkin sikap yang kurang berkenan di hati sahabat. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, akhwati fillah, untuk penutup saya punya pantun. Minum teh hangat malam hari. Nikmat sekali menenangkan hati. Fikih head sudah kita pelajari. Semoga tak bingung lagi nanti. Saya Ines pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.